Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NPM 1820066651. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembangunan yang berjudul kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 1. Masalah kependudukan. Persebaran penduduk yang tidak merata. Luas wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibanding dengan angka kematian. Kualitas penduduk rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Tingginya ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah memiliki berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungannya cukup tinggi. Kepadatan penduduk. Beberapa kota Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan yang tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. 2. Tujuan penduduk. Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, sistem laporan, capaian keuangan, serta meningkatkan koordinasi antar bidang dalam perencanaan program atau kegiatan pelayanan dokumentasi kependudukan. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbagai siap melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi informatika serta pelayanan online di tingkat kelurahan dan linmas sektoral. 3. Upaya pemerintah dalam urusan tersebut. Pembangunan manusia. Pembangunan ini ditunjukkan untuk manusia. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta daya saing rakyat Indonesia. Contoh upaya pemerintah dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang
berprestasi. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ini ditunjukkan untuk memberikan peluang yang sama kepada setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh fasilitas ekonomi yang sama. Dan tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contoh upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemberian bantuan ekonomi. Pembangunan prasarana. Sesuai dengan namanya, pembangunan ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana kepada masyarakat. Tujuan dari pembangunan ini adalah memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan manusia serta bidang ekonomi. Contohnya, upaya pemerintah dalam pembangunan prasarana adalah pembangunan akses jalan dan transportasi umum agar memudahkan daerah tertinggal untuk bisa mendapat akses ekonomi. 4. Lembaga pemerintah yang menangani. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN, ditulis BKKBN, sebelumnya ditulis BKKBN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas BKKBN penyelenggaraan fungsi 1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.